Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan tak lupa saya ucapkan selamat malam. Selamat kita akan sehidangan dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, meskipun kita berada di tengah-tengah dunia yang semakin gelap dengan dosa, di tengah-tengah dunia yang semakin gelap dengan kejahatan, tapi kita bersyukur ada firman Tuhan sebagai pelita di dalam kehidupan kita yang menerangi perjalanan iman kita, sehingga dengan adanya terang firman Tuhan ini kita tahu di mana kaki kita akan melangkah. Dengan terang firman Tuhan ini kita tahu di mana kaki kita akan berpijak. Untuk itu pertama-tama patut saya menaikkan pujian syukur terima kasih kepada Tuhan yang mempunyai pekerjaan, yang boleh mempercayakan saya pada malam hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita berdoa bersama-sama tentunya di dalam hati kita, supaya firman Tuhan malam hari ini menjadi jawaban di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, sesuai dengan tema di mana pertandaan dunia akhir zaman yang terdapat di dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-6. Di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6 ini menceritakan tentang 6 meterai, yang sebenarnya ada 7 meterai, tapi meterai yang ke-7 nanti diungkapkan dalam Wahyu pasalnya yang ke-8. Puji Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Dan untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Saya akan baca dalam terjemahan lama dari hal 6 meterai yang terbuka. Maka aku tampak bagaimana anak domba itu membuka satu dari antara ke-7 meterai itu. Lalu aku dengar satu dari antara keempat sat yang hidup itu berkata, seperti bunyi guru, marilah. Maka aku tampak adalah seekor kuda putih, dan orang yang duduk di atasnya itu ada berpanah. Maka satu mahkota pun dikaruniakanlah kepadanya. Lalu keluarlah ia dengan tanda kemenangan, dan supaya ia menang lagi. Tatkala anak domba itu membuka meterai yang kedua itu, aku dengar sat yang hidup yang kedua itu berkata, marilah. Dan keluar pula seekor kuda lain yang merah menyala. Maka kepada orang yang duduk di atasnya itu dikaruniakan kuasa mengambil perdamaian dari bumi, sehingga orang berbunuh-bunuhan dan sebilah pedang yang besar dikaruniakan kepadanya. Tatkala anak domba itu membuka meterai yang ketiga itu, aku dengar sat yang hidup yang ketiga itu berkata, marilah. Dan aku tampak adalah seekor kuda hitam, dan orang yang duduk di atasnya itu ada neraca di tangannya. Dan aku dengar bunyi seperti suara di tengah-tengah keempat sat yang hidup itu mengatakan, secupak gandum sedinar harganya, dan jelai 3 cupak sedinar harganya. Tetapi minyak dengan air anggur itu janganlah engkau rusakkan. Tatkala anak domba itu membuka meterai yang keempat itu, aku dengar suara sat yang hidup yang keempat itu berkata, marilah. Maka aku tampak adalah seekor kuda kelabu, dan orang yang duduk di atasnya itu maut namanya. Dan ala maut itu pun mengikut sertanya. Maka kepada keduanya itu dikaruniakan kuasa atas seperempat bumi akan membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan dengan maut, dan dengan binatang buas-buas di bumi. Terima kasih. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah membaca dan mendengar tentang Wahyu pasalnya yang ke-6 ini. Kitab Wahyu ini diterima oleh Rasul Yahya pada waktu dia berada di Pulau Patmos.
Dia ada di Pulau Patmos bukan karena kejahatan yang dia perbuat, tetapi oleh karena kebenaran. Kalau kita perhatikan pada pasal 1 ayatnya yang ke-9, Wahyu 1 ayat 9. Wahyu 1 ayat yang ke-9. Aku ini Yahya, saudaramu dan tolanmu di dalam kesusahan, dan di dalam kerajaan, dan di dalam sabar yang ada di dalam Yesus. Aku telah ada di pulau yang bernama Patmos. Aku telah ada di pulau yang bernama Patmos. Dari sebab firman Allah. Dari sebab firman Allah. Dan kesaksian dari hal Yesus. Dan kesaksian dari hal Yesus, bukan karena kejahatan. Siapakah Rasul Yahya itu? Rasul Yahya merupakan salah satu murid yang digelar rasul. Dan satu hal yang luar biasa di dalam kehidupan Rasul Yahya ini, dia dan Rasul Petrus adalah orang yang tidak terpelajar, orang yang bersahaja. Kalau kita baca dalam Kisah 4 ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13. Tatkala mereka itu melihat keberanian hati Petrus dan Yahya itu. Tatkala mereka melihat keberanian hati Petrus dan Yahya itu. Serta pula tampak tiada berpelajaran. Tanpa tiada berpelajaran atau tidak terpelajar. Dan orang yang bersahaja. Orang yang bersahaja, orang biasa, orang sederhana. Heranlah sekaliannya. Heranlah sekaliannya. Maka barulah dikenalnya keduanya bahwa di mana dikatakan oleh Paulus dalam Roma 2, Tuhan tidak memandang bulu, Tuhan tidak menilik rupa orang. Engkau pandai, engkau bodoh, engkau kaya, engkau miskin, engkau kuat, engkau lemah, semua sama pada pemandangan Tuhan. Sehingga yang tidak terpelajar sekalipun, dalam kata kasarnya, bodoh dipakai oleh Tuhan. Jangan kita berkecil hati, jangan kita minder kalau kita menyerahkan kehidupan kita ini, kita akan dipakai oleh Tuhan. Paulus berkata dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-27, orang yang bodoh akan dipakai oleh Tuhan untuk mempermalukan orang yang bijak. Ke-27. Tetapi orang yang bodoh di dalam dunia ini dipilih Orang Allah. yang bodoh di dalam dunia dipilih Allah, supaya ia mempermalukan orang yang berhikmat itu. supaya ia mempermalukan orang yang berhikmat itu. Dan yang lemah di dalam dunia ini dipilih Allah. Yang lemah di dalam dunia dipilih Allah, supaya ia mempermalukan yang gagah itu. supaya ia mempermalukan yang gagah. Bukan berarti orang pandai tidak dipakai oleh Tuhan. Logikanya yang bodoh saja dipakai oleh Tuhan. Apalagi kalau kita pandai dan kita mau memberi diri kepada Tuhan. Seperti Rasul Paulus. Dia orang pandai. Dia memberi diri, memberi hidup ini. Di mana dia berkata dalam Filipi 1 ayat 21. Hidup untuk Kristus, artinya hidup untuk melayani. Kematian adalah satu keuntungan. Rasul Yahya adalah salah satu murid pada waktu Tuhan Yesus masih ada di tengah-tengah dunia ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, dia juga mendapatkan wahyu daripada Tuhan Yesus. Jadi suatu hal yang luar biasa yang ada pada Rasul Yahya. Karena selama Tuhan berada di tengah-tengah dunia ini, dia telah mendengar langsung pengajaran Tuhan. Dan setelah Tuhan Yesus naik ke surga, dia juga menerima wahyu. Tentunya ada alasan kenapa Rasul Yahya dia menerima wahyu. Karena dia adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan. Rasul Petrus, rasul yang agresif, pada waktu Tuhan berkata bahwa ada salah satu dari antara muridnya yang akan berkhianat, Petrus tidak langsung bertanya kepada Tuhan, siapa dia? Tetapi melalui murid yang bersandar di dada Yesus, yang tidak lain adalah Rasul Yahya,
Karena Rasul Yahya adalah murid yang paling dekat dengan Tuhan. Murid Tuhan ada 70 yang diutus berdua-dua. Ada murid inti yang digelar rasul. Dari 12 murid inti ini, ada 3 yang dekat dengan Tuhan. Sebab itu di dalam Matius 17, pada waktu Tuhan berasing di atas bukit untuk berpuasa, bukan naik di atas bukit untuk melihat negeri di atas awan, tapi untuk mengadakan penyangkalan diri. Tidak semua yang dipanggil oleh Tuhan, hanya 3 murid, Petrus, Yahya, dan Yakobus. Karena mereka adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Dari ketiga murid yang dekat dengan Tuhan, salah satu yang sangat dekat adalah Rasul Yahya. Yahya 13 ayat 23 dan ayat 25. Yahya 13 Yang ke-23 mulai. Seorang dari antara murid-murid Yesus, yaitu yang dikasihi oleh Yesus, bersandar di sebelah kanannya. Maka Simon Petrus mengambil murid itu, lalu berkata kepadanya, tanyalah siapa dia yang dikatakannya itu. Tanyakan siapa dia yang dikatakan itu, yang akan menyerahkan dia. Oleh yang demikian, sedangkan murid itu bersandar di dada Yesus. Sedang murid yang bersandar di dada Yesus yang tidak lain adalah Rasul Yahya. Lalu bertanya, ya Tuhan, siapakah dia itu? Jadi kita lihat, karena dia sangat mengasihi Tuhan, Tuhan mengasihi dia. Sama juga dengan Daniel. Dalam Daniel 9 ayat yang ke-22, karena dia sangat mengasihi Tuhan, sehingga tidak heran Daniel juga menerima wahyu dari Tuhan. Sebab itu kitab Daniel dan kitab Wahyu ini punya hubungan. Besok kita akan dengarkan rahasia dari kitab Daniel. Daniel meskipun dia dibawa ke penawanan, tetapi sekali lagi seperti Rasul Yahya dibuang ke Pulau Patmos, justru dia menerima wahyu. Daniel juga dalam Daniel 10 ayat 1. 10 ayat yang pertama. Hatta, maka pada tahun yang ketiga daripada kerajaan Quraisy, raja orang Farisi itu, datanglah suatu wahyu kepada Daniel. Datanglah satu wahyu kepada Daniel. Sampai di situ saja. Inilah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Inilah orang-orang yang sangat mengasihi Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada waktu Rasul Yahya melihat yang duduk di atas aras itu, ada sebuah kitab yang bertulis luar dalam dan bermeterai dengan 7 meterai. Dia merasa sedih karena tidak ada yang sanggup, baik di surga, baik di bumi. Tidak ada yang berlayak untuk membuka meterai dari kitab itu. Kalau kita baca dalam pasal 5 mulai ayat 1. Yang pertama mulai, maka aku tampak di dalam tangan kanan dia. Maka aku tampak di dalam tangan kanan dia. Yang duduk di atas aras itu. Yang duduk di atas aras itu. Ada sebuah kitab yang tertulis luar dalamnya. Ada sebuah kitab yang bertulis luar dalamnya. Dan bermeterai dengan 7 meterai. Bermeterai dengan 7 meterai. Dan aku tampak pula seorang malaikat yang gagah, memberitakan dengan suara besar, katanya, siapakah berlayak membuka kitab itu? Siapakah yang berlayak membuka kitab itu? Dan mengoyakkan meterai itu. Dan mengoyakkan meterai itu. Maka baik di surga, baik di surga, baik di bumi, baik di bumi, atau di bawah bumi, atau di bawah bumi, seorang pun tiada yang cakap membuka kitab itu. Jadi kita lihat, tidak ada yang mahir, tidak ada yang cakap untuk membuka akan meterai itu atau memandangnya. Maka sangatlah aku menangis. Rasul Yahya menangis. Oleh sebab tiada seorang pun didapati yang berlayak. Karena tidak ada yang berlayak untuk membuka meterai itu, membuka kitab itu atau memandangnya. Maka ada seorang dari antara segala ketua-ketua itu tetapi ada seorang dari antara segala ketua-ketua itu berkata,
Janganlah menangis. Jangan menangis. Tengoklah, singa yang daripada suku bangsa Yehuda, yaitu akar Daud itu, sudah beroleh kemenangan, sehingga membuka kitab dan ketujuh meterinya. Jadi kita perhatikan yang dimaksud dalam ayat ini berbicara tentang Rasul Petrus. Lepas dari keterbatasan Petrus juga yang tidak terpelajar, tapi dia dipercayakan oleh Tuhan sebagai ketua Rasul Gereja Hujan Awal. Dan dia berkata di sini, jangan menangis. Tengoklah singa yang dari suku bangsa Yehuda, yaitu akar Daud, yang tidak lain berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus, sudah beroleh kemenangan sehingga membuka kitab dan ketujuh meterai itu. Jadi kita perhatikan yang berlayak untuk membuka ketujuh meterai itu adalah Tuhan Yesus, yang disebut dalam pembacaan pokok kita adalah anak domba. Dia yang membuka, masa dia yang mau keluar? Saudara, kita lihat dalam ayat 1 dalam pembacaan pokok kita tadi. Maka aku tampak bagaimana anak domba. Anak domba sekali lagi berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus membuka satu dari antara ketujuh meterai itu. Lalu aku dengar suatu dari antara keempat sat yang hidup itu berkata seperti bunyi guru, marilah. Ini tidak lain berbicara tentang Injil Matius yang dikatakan dalam pasal yang keempat ayat yang ketujuh tentang empat sat yang hidup. Kalau kita baca Wahyu 4 ayatnya yang ketujuh. Adapun sat yang hidup yang pertama itu seperti rupa singa. Sat yang hidup yang pertama itu serupa singa. Dan sat yang hidup yang kedua seperti anak lembu. Sat yang hidup yang kedua seperti anak lembu. Dan sat yang hidup yang ketiga seperti muka manusia. Seperti muka manusia. Dan sat yang hidup yang keempat seperti burung nasar yang terbang. Jadi kita perhatikan, dan ini artinya berbicara tentang 4 Injil. Injil sebenarnya cuma satu, tapi untuk membedakan Matius, Markus, Lukas, Yahya. Jadi 4 sat yang hidup yang pertama seperti rupa singa, berbicara tentang kemuliaan Tuhan Yesus sebagai Raja di atas segala raja. Jadi Injil Matius berbicara tentang kemuliaan Tuhan Yesus sebagai Raja di atas segala raja. Sebab itu para Majus yang melihat bintang yang menuntun mereka untuk berjumpa dengan Yesus Kristus, dia berkata kepada Herodes dan orang yang ada di Yerusalem terkejut, di manakah raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Matius 2 ayat yang kedua. Yang kedua, katanya, di manakah raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Di manakah raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Karena kami sudah melihat bintangnya di sebelah timur. Kami sudah melihat bintangnya di sebelah timur. Maka kami datang hendak menyembah dia. Kami datang hendak menyembah dia. Sat yang hidup yang pertama itu seperti singa. Injil Matius berbicara tentang Tuhan Yesus sebagai Raja. Sat hidup yang kedua seperti lembu. Lembu adalah binatang pekerja. Lembu juga sebagai binatang korban. Yang berbicara tentang Injil Markus, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus sebagai hamba. Karena dikatakan dalam Markus 10 ayat 45, Markus pasal 10 ayat 45, karena anak manusia bukannya datang supaya dilayani. Anak manusia yang tidak berbicara tentang dirinya sendiri, yaitu Tuhan Yesus, datang bukan untuk dilayani, melainkan supaya melayani dan memberi nyawa menjadi tebusan bagi orang banyak. Yang melayani disebut hamba. Tetapi melayani, dan setelah dia melayani, dia menjadi korban. Karena untuk menebus dosa Bapak, Ibu, saya dan saudara. Sat yang hidup yang ketiga berbicara tentang muka manusia, berbicara tentang sengsara Tuhan Yesus sebagai anak manusia dan juga sebagai tabib.
Untuk itu dalam Lukas 9 ayat 22 dan ayat yang ke-58. Ayat 22 katanya bahwa wajib anak manusia merasai banyak sengsara. Wajib anak manusia merasai banyak sengsara. Ayat 58. 58, maka kata Yesus kepadanya, bagi serigala ada lubangnya, Serigala ada lubangnya, dan bagi burung pun ada sarangnya, burung ada sarangnya. tapi anak manusia tiada bertempat hendak membaringkan kepalanya. Anak manusia yang berbicara tentang dirinya. Jadi berbicara tentang Tuhan Yesus, sengsara Tuhan Yesus sebagai anak manusia. Dan saat hidup yang keempat, seperti burung nasar, berbicara tentang kebenaran kesucian Tuhan Yesus sebagai anak Allah. Karena Yahya 1 ayat yang keempat 34. Yahya 1 ayat 34. Sesungguhnya aku sudah nampak, lalu menyaksikan bahwa ia inilah anak Allah. Ia ini anak Allah. Jadi 4 saat yang hidup yang kita baca di dalam Wahyu pasal yang ke-6 ini. Saat hidup yang pertama di dalam Wahyu 6 ayat 1 berbicara tentang Injil Matius. Ayat 2. Maka aku tampak adalah seekor kuda putih, dan orang yang duduk di atasnya itu ada berpanah. Maka suatu mahkota pun dikaruniakan kepadanya. Lalu keluarlah ia dengan tanda kemenangan, dan supaya ia menang lagi. Bapak Ibu Saudara, ini berbicara tentang Kristus palsu. Tadi yang membuka meterai adalah anak domba. Bagaimana dia yang membuka, lalu dia yang keluar. Sekali lagi, kuda putih di sini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Tuhan, adalah berbicara tentang Kristus palsu. Sama dengan khotbah tadi malam, tanda-tanda mendahului kedatangan Tuhan. Pertama adalah Kristus palsu, Mesias palsu. Bapak Ibu Saudara, ada yang dengan terang-terangan, aku inilah Kristus. Tapi ada juga yang berdiri di balik firman Tuhan, pakai firman, tapi firman yang sudah bukan pada tempatnya. Karena iblis juga dia pakai firman, tapi firman yang sudah diputar balik. Contoh dalam Kejadian 3, dalam Kejadian 2 ayat 16-17, firman Tuhan kepada Adam, semua buah yang ada di dalam taman ini boleh kamu makan, tetapi buah pengetahuan baik dan jahat jangan kamu makan. Sekali lagi, firman Tuhan, semua buah yang ada di dalam taman ini boleh kamu makan. Untuk jelasnya kita baca Kejadian 2 ayat yang ke-16-17. Yang ke-16. Maka berfirmanlah Tuhan Allah kepada manusia, katanya. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada manusia, katanya. Adapun buah-buah segala pohon yang dalam taman ini boleh engkau makan. Buah-buah segala pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Tetapi buah pohon pengetahuan akan hal baik dan jahat Tetapi buah pengetahuan baik dan jahat itu jangan engkau makan. jangan engkau makan. Karena pada hari engkau makan, daripada engkau akan mati. Jadi kita lihat bagaimana iblis memutarbalikkan firman. Di dalam Kejadian 3, barangkali firman Allah demikian, jangan kamu makan semua buah yang ada dalam taman ini. Padahal semua buah boleh, kecuali pengetahuan baik dan jahat. Yang dilarang dia perintahkan, yang diperintahkan dia larang. Kejadian 3 ayat 1. Yang pertama, sebermula maka ular itu terlebih cerdik daripada segala binatang di atas bumi. Ternyata binatang yang paling cerdik yang ditunggangi oleh kuasa kegelapan untuk menjatuhkan manusia yang pertama, yang telah dijadikan Tuhan Allah. Maka kata ular kepada perempuan itu, kata ular kepada perempuan itu, barangkali firman Allah begini, jangan kamu makan buah-buah segala pohon yang jangan dalam kamu taman makan. ini." Tadi boleh semua buah dalam taman ini boleh kamu makan. Tapi iblis yang mempergunakan binatang yang paling cerdik yang diciptakan oleh Tuhan, dia katakan barangkali firman Allah demikian, jangan kamu makan semua buah yang ada dalam taman ini. Lalu yang dilarang dia suruh,
yaitu pengetahuan baik dan jahat, makan. Akhirnya manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Demikian ciri daripada kuasa kegelapan, Kristus palsu. Bukan hanya kepada gereja mengandung, gereja menyusui yang diteraskan tadi malam, yang dilulur oleh Kristus palsu dan nabi palsu. Dalam Matius 24 ayatnya yang ke-24, kita perlu berhati-hati di hari-hari terakhir ini. Yang ke-24, karena beberapa Kristus palsu dan nabi palsu akan terbit. Kristus palsu dan nabi palsu akan terbit, serta mengadakan pekerjaan yang ganjil sekali. Pekerjaan yang ganjil sekali. Dan perbuatan yang heran. Perbuatan yang heran. Supaya menyesatkan. Supaya menyesatkan. Jikalau boleh orang yang terpilih itu. Jikalau boleh orang yang terpilih. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan terpengaruh dengan mujizat. Kita harus lihat pemberitaannya. Karena meskipun ada mujizat, tapi kalau tidak melakukan kehendak Allah, saudara, seperti fenomena yang pernah terjadi di Meko. Saudara, menantang baptisan air, sedangkan itu adalah kehendak Allah. Itu juga pernah terjadi di Manado pada waktu saya sekolah Alkitab. Guru kami almarhum yang menerima wahyu ini, dia bertanya, saya saksikan langsung itu. Kenapa demikian? Yang menolak kehendak Allah. Karena baptisan itu adalah kehendak Allah. Kita baca dulu Lukas 7 ayat 30. Ayat yang ke-30. Tetapi orang Farisi dan Fakih menolakkan kehendak Allah atas Orang Farisi dan Fakih, guru besar, menolak kehendak Allah atas dirinya sendiri. Di dalam hal mereka itu tiada dibaptiskan oleh Yahya. Di dalam mereka tidak dibaptis oleh Yahya. Berarti baptisan adalah kehendak Allah. Tidak melakukan kehendak Allah. Saudara, lalu almarhum bertanya. Lalu Tuhan menjawab lewat karunia Roh Kudus, hai hambaku, saya tidak lupa ayat ini. Perhatikan 2 Tesalonika 2 ayat 10. Di mana Bapak Ibu Saudara, orang yang tidak menaruh kasih akan yang benar, sehingga Tuhan datangkan kuasa, tapi kuasa yang menyesatkan, supaya mereka percaya akan yang dusta. 2 Tesalonika 2 ayat 10. Dan dengan segala semudaya kejahatan. Segala semudaya kejahatan Bagi orang-orang yang akan binasa. Bagi orang-orang yang akan binasa. Sebab mereka itu tiada menaruh kasih akan yang benar. Tidak menaruh kasih akan yang benar. Supaya mereka itu selamat. Bagaimana mau selamat? Terus maka itulah sebabnya didatangkan Allah ke atasnya. Didatangkan Allah ke atasnya suatu kuasa yang menyesatkan. Kuasa tapi menyesatkan. Supaya mereka itu percaya akan yang dusta. Supaya percaya akan dusta. Karena kalau kita hubungkan Matius 7 ayat 21, tidak semua orang yang menyeru aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Hanyalah orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Dan waktu itu akan berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah dengan nama Tuhan kami mengajar atau bernubuat? Bukankah dengan nama Tuhan kami membuangkan setan? Bukankah dengan nama Tuhan kami mengadakan banyak mujizat? Tapi Tuhan akan berkata, aku tidak kenal kamu. Undurlah kamu yang mengerjakan jahat. Jadi kejahatan di pemandangan Tuhan bukan hanya pencuri, pembunuh dan sebagainya. Tidak melakukan kehendak Allah, itu jahat. Sebab itu Paulus dalam Efesus 5 ayat 17, jangan kamu bodoh, melainkan hendaklah mengerti apa kehendak Allah. Kita lanjut dalam pembahasan ini. Maka aku tanpa adalah seekor kuda putih. Sekali lagi ini berbicara tentang Kristus palsu. Orang yang duduk di atasnya itu ada berpanah. Pengertiannya ada busur, tetapi tidak ada anak panah. Jadi kita perhatikan bagaimana orang berperang kalau ada senjata tetapi tidak ada peluru. Artinya perlengkapannya tidak lengkap. Lanjut. Maka satu mahkota pun dikaruniakan kepadanya. Keganjilan Bapak Ibu Saudara. Dia dikaruniakan mahkota. Mahkota apa?
mahkota kebinasaan. Karena Tuhan banyak mahkota. Dalam Wahyu 19, di kepalanya ada banyak mahkota. Coba kita baca itu. Ke-12. Maka matanya itu seperti nyala api. Matanya seperti nyala api. Dan di kepalanya ada mahkota banyak. Di kepala sampai di situ. Di kepala Tuhan ada banyak mahkota. Dan dia pemberi mahkota, bukan dikaruniakan mahkota. Paulus kepada Timotius dalam 2 Timotius 4 ayat 6 sampai ayat 8, dia tahu masa ajalnya sudah sampai. Dia telah berusaha dengan bersungguh-sungguh di dalam peperangan iman. Dan dia katakan mahkota telah tersedia bagi dia yang akan dikaruniakan. Berarti Tuhan mengaruniakan mahkota, bukan dikaruniakan mahkota. Coba 2 Timotius 4 6 sampai 8. Karena aku telah sedia dipersembahkan. Aku telah sedia dipersembahkan. Dan masa ajalku sudah sampai. Masa ajalku sudah sampai. Aku telah berusaha dengan bersungguh-sungguh. Paulus telah berusaha dengan bersungguh-sungguh. Di dalam peperangan Di dalam iman. peperangan iman. Aku telah menyempurnakan usaha. Dia telah menyempurnakan usahanya. Aku telah memeliharakan iman. Dia memeliharakan iman. Pada akhirnya mahkota kebenaran telah tersedia bagiku. Akhirnya mahkota kebenaran telah tersedia bagiku. Yang akan dikaruniakan kepadaku. Yang akan dikaruniakan kepadanya. Pada hari itu oleh Tuhan. Oleh Tuhan sebagai pemberi mahkota. Yaitu hakim yang adil itu. Hakim yang adil itu. Dan bukan kepada aku saja. Bukan kepadanya saja. Melainkan juga kepada sekalian orang yang telah sangat gemar. Kepada Bapak, Ibu, saya dan saudara yang gemar akan kedatangannya. Jadi kita perhatikan Tuhan Yesus banyak mahkota. Tetapi dalam Wahyu pasal 6 ini dikaruniakan mahkota. Sekali lagi mahkota yang dikaruniakan kepadanya adalah mahkota kebinasaan. Lalu keluarlah ia dengan tanda kemenangan supaya ia menang lagi. Dalam pengertian dia pernah menang. Dia kalah dan dia akan menang lagi. Kapan dia menang? Dalam Kejadian 3, di mana manusia pertama jatuh ke dalam dosa karena pengaruhnya. Di mana dia kalah? 1 Korintus 15 ayat 55. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Kristus mati dan bangkit sebagai kemenangan. Tapi dia akan menang lagi di zaman antikris. Nanti akan diterangkan pada besok malam di setengah sabat terakhir. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, masuk kita pada meterai yang kedua dalam ayat 3. Tatkala anak domba itu membuka meterai yang kedua itu, aku dengar Zat yang hidup yang kedua itu berkata, marilah, berbicara tentang Injil Markus. Dan keluar pula seekor kuda lain yang merah menyala. Maka kepada orang yang duduk di atasnya itu dikaruniakan kuasa mengambil perdamaian dari bumi, sehingga orang berbunuh-bunuhan dan sebilah pedang yang besar dikaruniakan kepadanya. Meterai yang kedua berbicara tentang kuda merah. Perdamaian dunia sudah dicabut. Perang sudah terjadi dari semenjak perjanjian lama. Tetapi perang yang melibatkan seantero dunia ini, yaitu pada waktu Perang Dunia Pertama di tahun 1914. Kurang lebih 12 juta manusia mati karena perang. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kuda merah sudah dilepaskan, sehingga dengan suatu badan serikat bangsa-bangsa, supaya bangsa-bangsa yang ada di dalam dunia ini tidak lagi terjadi peperangan. Tapi ternyata dunia dikagetkan dengan Perang Dunia Kedua di tahun 1939. Perang Dunia Ketiga nanti berlaku di zaman antikris. Jangan tunggu Perang Dunia Ketiga, karena perdamaian dunia sudah dicabut Bapak Ibu Saudara. Maka negara-negara di dunia ini mendirikan perserikatan bangsa-bangsa. Tujuannya supaya tidak terjadi peperangan. Tapi tadi malam sudah dijelaskan, perang
bangsa lawan bangsa, suku lawan suku. Perserikatan bangsa-bangsa hanya menahan nafsu perang. Tetapi perang itu tetap terjadi. Perang kelompok, perang antara desa dengan desa. Saudara, baru-baru ini terjadi di Manado, saya lihat di YouTube. Terjadi pembunuhan, terjadi peperangan. Kenapa? Karena kuda merah sudah dilepaskan. Dan ternyata kuda merah ini bukan cuma datang ke negara, bangsa, suku, tapi dia datang juga di gereja. Membuat perceraian, Bapak Ibu Saudara. Bukan cuma di gereja, tapi dia datang di rumah tangga orang Kristen. Sehingga apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, kalau bapak-bapak capek, saudara, apalagi sudah merah mukanya, biasanya emosinya sudah naik, pulang di rumah ternyata ibu rumah tangga tidak menyambut, malah ada di tetangga, cerita dengan tetangga, mau cari minum kopi tidak ada. Saudara, dipanggil datang, mana kopinya? Dia bukan sahut yang lembut, tetapi dengan perkataan yang tajam juga. Dulu Bapak Ibu Saudara, kekasihku, sayangku, tetapi setelah lama-lama hilang itu kekasih. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, perkataan kasar mulai keluar dari istri. Kok kira, udah Pak Iko tadi bilang papa, mungkin Dedi, tapi karena tersalut emosi, kok kira saya ini diam-diam, lihat anak-anakmu ini saya urus. Perkataan yang tajam. Akhirnya karena bapak-bapak emosi, terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Sehingga bukan hanya pesawat yang terbang, kadangkala di dalam rumah tangga ada piring yang terbang, ada belanga yang terbang, bahkan ada tangan yang terbang ke pipi istrinya. Tapi di sini tidak ada. Tapi ada rahasia, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan memberikan jalan keluar bagaimana untuk mengatasi kuda merah ini. Amsal 15 ayat 1. Yang pertama, bahwa sahut yang lembut itu memadamkan amarah yang bernyala-nyala. Sahut yang lembut. Praktekkan ini, ibu-ibu. Kalau bapak-bapak marah, sahut dengan lembut, karena itu seperti pemadam. Tetapi perkataan yang tajam mengalahkan amarah. Tapi perkataan yang tajam menggalakkan amarah. Jadi biar bapak-bapak sudah marah, kalau istrinya sahut dengan lembut, akhirnya padam juga marahnya. Karena kesabaran itu sama dengan pemadam. Coba kita baca ayat 18. Amsal 15 ayat 18. Yang ke-18. Orang yang lekas marah itu membangkitkan perbantahan. Orang yang lekas marah membangkitkan perbantahan. Tetapi panjang sabar memadamkan perbantahan. Tapi panjang sabar, memang sabar itu ada batasnya. Kalau sekarang kita masih pendek sabar, orang Nado bilang, tak sontong sadiki tapilah besar, karena masih pendek sabarnya. Tapi harus panjangkan sabar. Untuk sabar harus begini, Pak, Ibu, ke bawah, jangan ke atas. Oh, dia naik amarah itu. Karena kalau amarah itu, Raja Sulaiman memang berhikmat dia. Bagaimana tentang amarah itu? Kalau coba untuk jelas kita baca dalam Amsal 30 ayat 33. Kalau susu ditumbuk jadi mentega, tapi kalau hidung ditumbuk keluar darah karena amarah. Coba kita baca Amsal 30 ayat 33. Karena air susu ditumbuk menjadi mentega. Air susu kalau ditumbuk jadi mentega, tapi kalau hidung Dan hidung ditumbuk keluar darah. Dan amarah digalakkan menjadikan perkelahian. Amarah digalakkan terjadi perkelahian. Jadi perlu ada kesabaran di dalam kehidupan kita. Meskipun mungkin sudah emosi, kita perlu sabar. Harus panjangkan sabar. Karena ini siasat dari kuda merah untuk menghancurkan rumah tangga.
Tapi sekali lagi firman Tuhan selalu memberikan solusi. Sehingga kalau orang yang membicarakan perdamaian itu dalam Amsal 12 ayat 20 itu baik. Jangan bicara soal perceraian. Jangan bicara soal kebencian, itu tidak baik. Jangan bicara soal permusuhan. Tapi mari kita bicara soal damai. Amin. Haleluya. Amsal 12 ayat 20. Bahwa tipu adalah dalam hati orang yang berniat jahat. Tipu adalah di dalam niat hati orang jahat. Tetapi ada orang yang membicarakan perdamaian itu. Ada orang yang membicarakan tentang perdamaian itu Adalah maksud yang baik. adalah maksud yang baik. Mari kita hidup damai Bapak Ibu Saudara. Kita hidup rukun karena itu adalah syarat untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Rahasia keluarga-keluarga Kristen untuk diberkati oleh Tuhan. Supaya Tuhan suruhkan berkat. Supaya Tuhan perintahkan berkat. Mazmur 33 ayat 1 dan ayat 3. 133 maksud saya. Mazmur 133. Lihat apalah baik, bagaimana baiknya dan bagaimana manisnya. Bagaimana baik dan manisnya Apabila orang yang bersaudara itu lagi duduk bersama-sama. duduk bersama salinan baru, duduk rukun suami, istri, anak-anak, kalau ada cucu dengan cucu. Ayat 3 adalah ia itu seperti embun dari Hermon Seperti embun dari Hermon, yang turun kepada bukit-bukit Sion. turun kepada bukit-bukit Sion. Karena di sanalah disuruhkan Tuhan berkat Disuruhkan berkat dan kehidupan, dan kehidupan sampai selama-lamanya. sampai selama-lamanya. Salinan baru diperintahkan berkat. Tuhan perintahkan berkat kepada rumah tangga yang harmonis, kepada rumah tangga yang ada kedamaian di dalamnya. Meskipun kita perhatikan dunia ini tidak ada damai karena kuda merah sudah dilepaskan, tapi kita bisa menciptakan kerajaan Allah. Saudara, di dalam Matius 6 ayat 10, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi, meskipun dunia tidak ada damai karena kuda merah sudah dilepaskan, tapi masih ada kita ciptakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Kerajaan Allah berbeda dengan kerajaan sorga. Kerajaan sorga itu kedudukan, tempat. Tapi kerajaan Allah, meskipun kuda merah sudah dilepaskan, tapi kita bisa menciptakan itu di tengah-tengah dunia yang kacau ini. Matius 6 ayat 10. Yang ke-10. Datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak. Jadilah kehendakmu. Seperti di surga. Seperti di surga, Demikian juga di atas bumi. demikian juga di atas bumi. Jadi kita bisa menciptakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini kalau ada 3 hal: kebenaran, sejahtera, dan kesukaan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Karena kerajaan Allah, kata Paulus, bukan makan enak, bukan minum enak. Kerajaan Allah bukan soal makan minum. Roma 14 ayat yang ke-17. Ayat 17. Karena kerajaan Allah itu bukannya hal makan minum, Kerajaan Allah bukan soal makan minum, melainkan kebenaran melainkan kebenaran, dan sejahtera sejahtera, dan kesukaan di dalam Roh Kudus. kesukaan di dalam Roh Kudus. Jadi meskipun kuda merah sudah dilepaskan, tapi kita bisa menciptakan kerajaan Allah. Sehingga ada kesukaan yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Meterai yang ketiga. Tatkala anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku dengar sat yang hidup. Yang ketiga itu berkata, marilah. Injil Lukas. Dan aku tanpa adalah seekor kuda hitam, dan orang yang duduk di atasnya itu ada neraca di tangannya. Dan aku dengar bunyi seperti suara di tengah-tengah keempat sat yang hidup itu mengatakan, secupak gandum sedinar harganya, jelai 3 cupak sedinar harganya, tetapi minyak dan air anggur jangan engkau rusakkan. Berbicara tentang kuda hitam adalah kesusahan dan kelaparan menimpa dunia ini. Saudara, ada kelaparan jasmani, ada kelaparan rohani. Dan kita perhatikan di dalam ayat ini,
3 cupak jelai sama dengan 1 cupak gandum. Kalau di Indonesia ya tambah 3 liter jagung dan 1 liter beras. Tapi ini juga punya pengertian rohani di dalam iman kita seperti Petrus. Bagaimana perjalanan iman. Tadinya iman jelai sehingga dia mudah menyangkal Tuhan. Lalu naik menjadi iman gandum. Lalu naik menjadi iman minyak dan air anggur. Pada waktu iman Petrus, iman jelai, dayang-dayang berkata, engkau ini adalah murid Tuhan. Sebelum itu terjadi, Tuhan sudah berkata Petrus. Karena tadinya Tuhan bilang bahwa banyak, bahkan semua murid akan undur daripadanya. Saya tidak, Tuhan. Biar saya tersalibkan, saya tidak akan lari atau undur. Tapi Tuhan bilang, Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Jadi pertama dayang-dayang datang, engkau juga murid Tuhan. Saya tidak tahu apa yang engkau katakan. Demikian juga kedua, engkau bersama-sama dengan dia. Saya tidak kenal dia. Yang ketiga, dari logat bicaramu engkau adalah murid Tuhan. Dia bersumpah, sungguh mati saya tidak kenal dia. Noni motu manuk londong. Saudara, teringat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Sebelum ayam berkokok, engkau menyangkal aku 3 kali. Mata Petrus dan mata Tuhan Yesus bertemu. Petrus dia menyesal dengan perbuatannya, tapi dia bertobat. Karena untuk ada pengampunan dosa, bukan cuma menyesal, karena Yudas juga menyesal tapi tidak bertobat. Kisah 3 ayat 19, menyesal dan bertobat seperti Petrus supaya dosamu diampuni. Kalau cuma penyesalan tidak akan diampuni dosa kita. Harus disertai dengan pertobatan. Dan Bapak Ibu Saudara, di mana pada metrai ini kelaparan dan kesusahan akan menimpa dunia ini. Dan apa yang akan terjadi? Pernah terjadi di Korea Utara. Orang mati tidak langsung dikuburkan. Kenapa? Dikonsumsi dagingnya karena kelaparan. Nah demikian juga seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yeskel dalam Yeskel 4 ayat 15 sampai 17. Bagaimana kejadian yang akan terjadi karena Bapak Ibu Saudara, tanah tidak lagi menumbuhkan hasil. Tapi kita baca dulu Nuduk Yeremia atau ratapan pasal 4 ayat 9. Sehingga itu terjadi. Ayat 4. Ayat 9. Untunglah orang yang mati dimakan pedang daripada orang mati sebab lapar. Karena sebab orang ini makin lama makin surut seperti orang yang tertikam. Sebab tanahnya tidak lagi berhasil. Karena tanah tidak lagi berhasil. Tangan perempuan yang sampai di situ. Jadi kita perhatikan, tanah tidak lagi menumbuhkan hasil. Kalau padi di sidrap tidak lagi menumbuhkan hasil, biar dibahadopi, bahodopi banyak uang. Mau beli apa uang itu? Dan itu akan terjadi Bapak Ibu Saudara. Karena tanah tidak lagi menumbuhkan hasil. Apa yang terjadi? Yeskel pasalnya yang keempat ayat 15 sampai 17 akan berlaku. Yang ke-15 mulai. Lalu firman-Nya kepadaku, bahwasanya aku memberikan di kau tahi lembu akan ganti tahi manusia. Hendaklah engkau sediakan rotimu dengan dia. Rotimu dengan tahi lembu. Dan lagi firman-Nya kepadaku, hai anak Adam, bahwasanya aku memutuskan kelak bekal roti daripada Yerusalem. Aku memutuskan bekal roti dari Yerusalem. Sehingga mereka itu akan makan rotinya dengan ditimbang. Makan roti ditimbang, diukur. Dan dengan percintaan hatinya dan airnya pun mereka itu akan minum dengan ditakar. Air akan minum dengan ditakar, diukur. Dan dengan timbang hatinya, sehingga sama sekali mereka
itu kekurangan roti dan air. Dan seorang memandang kepada seorang dengan bimbang hatinya. Dan mereka itu makin lama makin habis dalam kejahatannya. Habis dalam kejahatannya. Sehingga apa yang terjadi selanjutnya? Pasal 5 ayat 10. Terjadi hukum rimba, adu kekuatan. Kalau bapaknya kuat, dia tangkap anaknya, sembelih lalu makan. Atau sebaliknya, kalau salinan baru ayah, tapi dalam salinan lama bapak. Coba. Ayat yang ke-10. Maka sebab itu di antara kamu bapak akan makan anaknya, Ayah akan makan anaknya, dan anak-anak pun akan makan bapaknya. anak akan makan bapaknya. Dan aku akan memutuskan hukum di antara kamu, dan menghamburkan lidahnya kamu kepada segala air. Jadi kita perhatikan, karena lapar. Kalau anaknya kuat, dia tangkap bapaknya, dia sembelih lalu makan. Sebaliknya, bapaknya yang kuat, dia tangkap anaknya, disembelih karena lapar. Bukan cuma bapak-bapak, ibu-ibu yang menggendong anak. Nina bobo, kalau tidak bobo digigit nyamuk. Sayang, perangai sayang akan anaknya, tapi karena kelaparan. Ratapan atau nunduk Yeremia 4 tadi ayat 10. Yang ke-10. Tangan perempuan yang memang sayang perangainya, itu sudah merebus anaknya, Merebus anaknya. dikenyangkannya dirinya dengan dagingnya, pada masa kepecahan putri bangsa. Jadi kita lihat, tapi jangan kita takut kalau iman kita. Lanjut ke Petrus tadi. Tadi iman jelai, dia masih muda menyangkal Tuhan. Lalu naik ke iman gandum. 3 kali Tuhan, 3 kali dia menyangkal Tuhan. 3 kali juga Tuhan bertanya dalam Yahya 21. Petrus, hai Simon anak Petrus, adakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali, sampai Petrus menangis. Hanya Tuhan yang tahu bahwa aku mengasihi Tuhan. Iman Petrus menjadi iman gandum. Dan pada waktu dia dipenuhi dengan Roh Kudus dalam Kisah 2, kita tahu bersama bagaimana iman Petrus menjadi iman minyak dan air anggur. Tidak ada ketakutan bagi dia di dalam berkhotbah. Pada waktu orang mulai berkacau bilau karena mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, dengan berkata-kata dengan berbagai-bagai bahasa, maka Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang berkata, apakah maknanya ini? Ada yang berkata bahwa orang-orang ini penuh dengan air anggur manis. Tapi Petrus dengan tegap dia berdiri. Ini bukan mabuk seperti sangkamu, karena ini baru pukul 9 pagi. Karena kejadian waktu itu baru jam 9. Petrus mulai berkhotbah tentang apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel yang berlaku di akhir zaman ini. Dalam Kisah 2 ayat 16, akhir zaman aku akan mencurahkan rohku kepada segala manusia, sehingga anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang muda-muda akan lihat beberapa penglihatan, orang tua-tua akan mimpi berbagai-bagai mimpi. Tapi jangan mimpi di sini ya, tidur namanya. Tapi di sini tidak ada yang mimpi. Ke atas hambaku laki-laki dan perempuan aku akan mencurahkan roh kepada masa itu dan mereka bernubuat. Petrus tidak hanya berhenti sampai di situ. Dia menuding orang-orang Yahudi yang datang, Yesus Kristus Tuhan yang kamu salibkan itu. Lalu mereka datang bukan untuk menangkap Petrus, bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain. Dan Petrus yang menjawab pertanyaan mereka. Kenapa? Petrus tadi diungkapkan bodoh, tidak terpelajar, tapi ada pemberian yang luar biasa kepadanya. Pada waktu dia menjawab, Tuhan bertanya, menurut kamu ini siapakah aku? Matius 16 ayat 13. Dia berkata, engkau adalah anak Allah yang berkuasa. Lalu ayat 19 Matius 16, Tuhan mengaruniakan dia anak kunci kerajaan sorga. Anak kunci fungsinya untuk membuka pintu. Sehingga Petruslah yang membuka rahasia keselamatan di zaman Roh Kudus ini. Dalam Kisah 2 37-38, bertobat, berbaptis dengan nama Yesus Kristus dengan jalan keampunan dosa, lalu kamu beroleh anugerah Roh Kudus. Iman Petrus menjadi iman minyak dan air anggur. Kalau kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus,
sudah menerima karunia-karunia Roh Kudus, berarti iman kita adalah iman minyak dan air anggur. Kata ayat ini, minyak dan air anggur jangan engkau rusakkan, artinya Tuhan akan memelihara kita. Amin. Meskipun masuk pada masa kesusahan seperti yang dialami oleh Nabi Elia, dia berdoa 3,5 tahun tidak turun hujan. Dia dipelihara oleh burung gagak di Sungai Kerit. Pagi, sore, burung gagak bawa hamburger. Kita belum makan hamburger, Nabi Elia sudah makan karena daging dan roti. Saudara, teman saya berkata, dari mana roti itu? Dari pabrik roti tuh. Karena burung gagak ini ternyata di mana-mana dia ada. Di Malaysia, Bapak Ibu Saudara, di keramaian orang dia ada. Apalagi di pabrik roti yang waktu itu mungkin cuma 2-3 orang atau 5 orang. Diambil, Tuhan suruh pitoko, bawa ke Elia. Bicara soal daging, wah, burung gagak di mana ada pembantaian, di situ dia ada. Jadi daging pagi dan sore. Bagaimana Tuhan memelihara kehidupan Bapak Ibu saya dan saudara. Kalau iman kita menjadi iman minyak dan air anggur, tidak perlu kita takut. 1001 macam Tuhan dapat memelihara kita. Kering Sungai Kerit, Tuhan suruh dia pergi ke Sarfat. Bukan kepada orang kaya, tapi seorang janda yang miskin punya anak 1, sudah pungut kayu bakar. Ini Elia datang, berikan aku air minum. Belum kasihan ini janda ini, ambilkan dia, buatkan aku apam, susi depan namanya. Saudara, apam, kalau orang Manado bilang apam. Ini perempuan bilang, saya dan anak saya sudah pungut kayu bakar, kami akan masak lalu mati. Kayak mungkin Allah, tidak ada bekal lagi Bapak Ibu Saudara. Tapi karena dia melayani Tuhan lewat hamba Tuhan Elia ini, minyak yang sedikit, tepung yang sedikit, tidak pernah habis sampai turun hujan. Tuhan dapat memelihara kita dengan cara Tuhan sendiri. Tidak perlu kita takut Bapak Ibu Saudara. Meskipun kuda hitam ini sudah dilepaskan, kelaparan dan kesusahan akan menimpa dunia. Jadi kita lihat bagaimana proses pemeliharaan Tuhan. Kalau sebagai hamba Tuhan, kalau di Sungai Kerit, orang yang tidak seiman pun bisa mengirimkan berkat kepada hamba Tuhan. Kalau janda di Sarfat, katakanlah jemaat yang dapat memelihara gembala. Tapi bukan cuma sampai di situ. Elia pada waktu dia putus asa, dia pikir tinggal dia yang tidak bertelut kepada Baal. Dia pikir dan dia berkata, Tuhan ambil saya, nyawa saya. Saya tidak lebih baik daripada nenek moyang hamba. Mati saja. Dia tertidur. Tiba-tiba malaikat Tuhan bangunkan. Ternyata sudah ada air dan ada apam. Artinya mujizat dari Tuhan. Kita perlu mengalami mujizat-mujizat di hari-hari terakhir ini. Tuhan yang langsung menyediakan. Karena kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Daud dalam Mazmur 33 ayat 9. Dia cuma berkata jadi. Kita berkata tidak perlu, tidak mungkin akan jadi. Dia cuma berfirman jadi. Itulah kemahakuasaan Tuhan. Mazmur 33 ya. Karena berkatalah ia, berkatalah Tuhan, maka ia itu pun adalah. Ia adalah. Berfirmanlah ia, Dia berfirman, maka ia pun itu pun terdiri. itu terdiri. Itu Tuhan. Lanjut Bapak Ibu Saudara, dalam Metrai yang keempat ayat 7. Tatkala anak domba itu membuka metrai keempat itu, aku dengar suara sak yang hidup itu, yang keempat itu berkata, marilah Injil Yahya. Maka aku tanpa adalah seekor kuda kelabu, dan orang yang duduk di atasnya itu maut namanya, dan ala maut itu pun mengikut sertanya. Maka kepada keduanya itu dikaruniakan kuasa atas seperempat bumi, akan membunuh dengan pedang, dengan kelaparan, dengan maut, dan dengan binatang buas-buas di bumi. Metrai keempat berbicara tentang kuda
kelabu, salinan baru kuning hijau. Saya belum pernah lihat kuda kuning hijau, sebab itu kami pakai terjemahan lama. Kelabu adalah perpaduan antara hitam dan putih. Kopi lontong dicampur dengan susu yang mabusa jadi belau. Belau raka, karena ada, kalau belau tikus ya. Belau, pokoknya itu. Jadi abu-abu. Nah, kita sekarang berada di meterai yang keempat. Terjadi pertarungan pekabaran, di mana kesaksian Alkitab ada 3 pekabaran. Pertama, akal-akal manusia. Tuhan Yesus menemplat orang-orang ahli Taurat dalam Matius 15 ayat 89. Sia-sia kamu menyembah aku, karena kamu mengajarkan hukum-hukum akal manusia. Jadi ada pemberitaan dengan hukum-hukum akal manusia. Masuk akal. Ada pengajaran setan-setan. 1 Timotius 4 ayat 1 sampai ayat 5. Akhir zaman, beberapa orang akan gugur daripada iman, sebab berpaling pada penguasa di udara dan kepada beberapa pengajaran setan-setan. Tidak heran ada gereja setan. Tapi ada juga pengajaran yang diwahyukan oleh Tuhan, seperti gambar yang ada di depan ini. Sebagaimana Paulus dalam Galatia 1 ayat 11-12. Aku tegaskan kepadamu, aku maklumkan kepadamu, hai saudara-saudara, Injil yang kuberitakan bukan pendapatan manusia, bukan ia itu kupelajari dari manusia, melainkan wahyu dari Yesus Kristus. 3 pekabaran ini sementara bertarung di meterai yang keempat. Sekarang kita berada pada meterai yang keempat. Di ujung meterai yang keempat ini akan terjadi kesempurnaan gereja Tuhan yang akan dijelaskan sejelas. Kedatangan Tuhan pada kali yang kedua bukan lagi mencari orang yang berdosa, tapi mencari orang yang sudah disempurnakan roh, jiwa, dan tubuh. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. 23. Maka Allah sendiri yang pohon sejahtera itu, Allah sendiri yang pohon sejahtera itu menguduskan kiranya kamu dengan sempurna. Menguduskan kiranya kamu dengan sempurna, artinya lengkap. Dan segenap roh dan nyawa dan tubuh, Roh, nyawa, dan tubuh terpelihara dengan tiada bercacat celah. Tidak ada lagi cacat celah Pada masa kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. pada masa kedatangan Tuhan untuk menjemput gereja Tuhan di meterai yang ke-6. Sekarang meterai keempat. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana kita disempurnakan? Tadi malam sudah diungkapkan, kemarin malam juga sudah diungkapkan, lewat 7 tingkat iman. Ini gambarnya, Bapak Ibu Saudara, sampai sempurna. Lalu ketiga, kapan disempurnakan? Sekali lagi, kita sudah berada pada meterai yang keempat. Di ujung meterai yang keempat terjadi kegerakan rohani. Disinilah letaknya kesempurnaan gereja Tuhan. Setelah gereja Tuhan disempurnakan, masuk pada meterai yang kelima. Karena Wahyu 6 ini ada 6 meterai. Wahyu pasal yang meterai yang kelima, masa vakum. Tidak lagi pemberitaan seperti ini. Akan berlaku Amos 8 ayat 11-12. Tuhan akan mendatangkan bala kelaparan ke dalam negeri. Bukan lapar akan roti, bukan dahaga akan air. Lapar dan dahaga untuk dengar firman Tuhan. Jadi sekarang kita masih bersyukur, firman Tuhan masih diberitakan. Satu waktu tidak ada lagi pemberitaan, Bapak Ibu Saudara. Amos 8, 11-12, coba kita baca. Ayat ke-11. Bahwasanya hari akan datang kelak, demikianlah firman Tuhan Hua, apabila aku mendatangkan bala kelaparan ke dalam negeri. Apabila aku mendatangkan bala kelaparan ke dalam negeri, Yaitu bukannya lapar akan roti, bukan lapar akan roti, dan bukannya dahaga akan air, bukan dahaga akan air, melainkan akan mendengar segala firman Tuhan. lapar dan dahaga untuk dengar firman Tuhan. Yang ke-12. Maka orang akan mengembara daripada laut sampai kepada Dari laut ke laut, naik kapal laut. daripada udara datang ke timur. Dari utara ke timur. Orang akan beridar-idar, Beridar-idar, berpusing-pusing, orang Malaysia bilang. akan menuntut firman, Menuntut, mencari firman. tetapi tiada didapati akan dia. Tidak didapati akan dia. Jadi kita lihat, Tuhan datangkan bala kelaparan. Bukan lapar akan roti, bukan dahaga akan air. Lapar dan dahaga untuk dengar firman. Dan kalau kita baca dalam ayat 9 sampai ayat 11,
di mana orang-orang yang sudah mati seperti darah Habil mengadu kepada Tuhan. Kapankah ada pembelaan bagi mereka? Tuhan bilang, bersabarlah kamu, karena ada saudara-saudaramu yang akan mati seperti kamu. Jadi meskipun sudah disempurnakan di sini, tetapi untuk menggenapi bilangan kalau akan mati di sini, tapi tidak menjadi masalah karena akan dibangkitkan pada kebangkitan pertama, bertemu dengan orang-orang yang akan diangkat pada meterai yang ke-6, keangkatan gereja Tuhan. Tuhan kiranya memberkati firman Tuhan pada malam kali ini. Sejemput kita bangkit berdiri, kita akan sempurnakan ibadah kita pada malam hari ini. Tak tersembunyi kuasa Allah. Orang lain Tuhan tolong, saya juga tak tersembunyi.